Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini akan membahas tentang sejarah Serikat Xaverian. Sejarah Serikat Xaverian di Indonesia. Pendiri Serikat Xaverian adalah Santo Guido Maria Conforti. Ia seorang imam projo yang lahir di Provinsi Parma, Italia Utara pada tanggal 30 Maret tahun 1865. Pada tahun 1951, 8 orang misionaris Xaverian berangkat menuju Kepulauan Nusantara. Mereka mendarat di Sumatera bagian barat, tepatnya di Ranah Minang. Dan di tempat inilah dimulai sejarah karya Xaverian di bumi Indonesia. Daerah yang mula-mula dipercayakan kepada Xaverian adalah seluas 133.000 km, berpenduduk 3,5 juta jiwa, dan dari jumlah itu hanya terdapat 2.000 orang yang sudah dibaptis, dan dapat dikatakan bahwa karya misi harus dimulai dari nol. Kendati mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, karya misi Xaverian yang memasuki dasawarsa kelima ini sudah menjangkau daerah yang luas. Bahkan membuahkan hasil yang menggembirakan dengan munculnya benih-benih misionaris baru di kalangan penduduk asli. Mereka merupakan harapan bukan saja untuk Indonesia sendiri, melainkan untuk tugas pewartaan di berbagai bagian dunia lain. Mereka memulai karya mereka dengan menggarap bidang pendidikan. Para Xaverian juga terjun langsung ke dalam bidang pelayanan kesehatan, dan Rumah Sakit Yosudarso yang dilayani para Xaverian merupakan rumah sakit yang terkenal di daerah tersebut. Pada tahun 1952, para imam Kapusin yang berkarya di Padang ditarik ke pusat keuskupan, yakni Medan dan Padang, yang sampai saat itu merupakan wilayah vikariat apostolik, diserahkan sepenuhnya kepada para Xaverian. Statusnya diubah menjadi prefektur apostolik. Monsignor Pasquale de Martino SX yang diangkat oleh Takhta Suci sebagai prefek apostolik Padang tiba di sana pada tahun 1953, dan pada tanggal 3 Januari 1961 statusnya diubah lagi menjadi keuskupan Padang. Uskup pertama adalah Monsignor Raimondo Bergamin SX. Daerah kedua yang digarap oleh para Xaverian adalah Riau. Mula-mula mereka berkarya di Kepulauan Riau. Barulah pada tahun 1952, mereka menetap di Pekanbaru, yang waktu itu tidak lebih dari sebuah kampung. Pada tahun 60-an, misionaris Xaverian berada pula di Air Molek dan Rengat. Komunitas Katolik di daerah ini terdiri dari kaum pendatang dan bersifat majemuk. Mereka adalah dari suku Cina, Jawa, dan Batak. Dalam tahun 80-an mulailah gelombang transmigrasi ke Riau, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun transmigrasi spontan dari Sumatera Utara. Dalam dasawarsa kelima ini, karya para Xaverian sudah menghasilkan umat yang dewasa dan mandiri. Kini para Xaverian berada di Pekanbaru dan melayani juga komunitas-komunitas Kristiani di Kepulauan Riau. Barangkali terobosan terbesar yang dilakukan para Xaverian di kawasan ini adalah karya di Kepulauan Mentawai. Kepulauan ini terletak 100 km di sebelah barat Sumatera dan belum pernah dijamah oleh misionaris Katolik. Para Xaverian mulai berkarya di sana pada tahun 1954. Mereka menghadapi masyarakat yang masih terbelakang dengan segala segi kehidupannya. Penduduk setempat pada umumnya hidup sebagai nelayan kecil dan pola pikirnya sangat sederhana. Para Xaverian memutuskan karya dalam bidang pendidikan
kesehatan, sosial, dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, para Xaverianlah yang membuka sekolah-sekolah di kampung-kampung dan merintis penyiapan kader-kader pendidik dengan asrama-asrama. Para Xaverian juga menggalang kerjasama dengan pemerintah ketika pemerintah membuka SD-SD impres di sana. Alhasil, sudah terdapat puluhan guru asli dari Mentawai. Di bidang kesehatan, para Xaverian mendapat bantuan dari suster-suster ILI yang membuka poliklinik-poliklinik. Kini mereka ini juga sudah menjelajahi kampung-kampung untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada para ibu, sambil terus menjalankan proyek-proyek panduan kesehatan. Usaha dalam bidang sosial belum membuahkan hasil yang didambakan. Kegiatan penduduk Mentawai biasanya bersifat sementara, tanah mereka subur, namun mereka suka berpindah-pindah. Dan penduduk Mentawai pada waktu itu nampaknya kurang teratur, sehingga sulit mengkoordinasikan kegiatan mereka. Namun kader-kader pertanian dan sosial telah dapat disiapkan. Pada tahun 1975, Uskup Agung Medan, Monsignor van den Hurk, meminta bantuan Xaverian untuk melayani umat di Sumatera Utara bagian timur. Di kawasan ini tersebar luas umat Katolik suku Batak yang berasal dari Samosir. Para Xaverian memegang paroki Kisaran, Tanjung Balai, dan Aignabara. Tugas pastoral mereka lakukan dengan mengunjungi stasi-stasi yang jumlahnya sekitar 100 buah. Dengan khusus dalam hal pendalaman iman, mempersiapkan kader-kader melalui kursus-kursus dan melakukan inisiatif-inisiatif sosial melalui kredit union untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapkan oleh para transmigran lokal. Panggilan tugas para Xaverian di Sumatera kian bertambah. Permohonan baru disampaikan oleh Monsignor Anicetus B. Sinaga OFM Kap, Uskup Sibolga pada tahun 1981. Para Xaverian diminta untuk melayani Pulau Nias. Para Xaverian memutuskan keadaan mereka dalam usaha memperdalam iman umat, mengupayakan berbagai usaha di bidang sosial dan pendidikan. Mereka dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil, karena jumlah stasi Katolik di Nias tidak kurang dari 650 buah. Sejak tahun 2001, pulau ini diserahkan kembali kepada keuskupan karena sudah dianggap cukup dewasa dan mandiri. Perluasan karya Xaverian dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terjadi pada tahun 1970. Tujuan semula sebenarnya hanya membuka prokur misi di sana. Tetapi Uskup Agung Jakarta dapat memberikan izin jika memegang satu paroki. Mulailah karya di paroki Toa Sebio, disusul dengan pembentukan paroki Pluit, pelayanan paroki Pademangan, dan pembentukan paroki Bintaro. Di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, sekitar 40-an tahun yang lalu, misionaris Xaverian menangani karya pastoral di beberapa paroki, termasuk dulu paroki Pademangan dan Pluit. Akan tetapi di masa ini di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, Xaverian hanya berkarya di 2 paroki saja, yakni paroki Bintaro dan Tua Sebio. Di sekitar paroki Bintaro, misionaris Xaverian juga mengupayakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi kaum lemah lewat Poliklinik Matius 25. Sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Xaverian mendukung dan menganimasi terbentuknya paguyuban awam Xaverian yang bertemu sekali sebulan di novisiat Bintaro. Di paroki Bintaro juga telah dikembangkan program animasi panggilan melalui kelompok CSC bagi remaja atau kaum muda yang ingin menjadi biarawan dan biarawati.
Sehubungan dengan pelayanan di bidang institusi pendidikan sekolah Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, melalui paroki Tua Sebio dan Bintaro, misionaris Xaverian membina dan mendampingi kepengurusan Yayasan Ricci I dan Ricci II. Pada tahun 1985, dimulailah bidang karya baru, yakni pendidikan calon misionaris dari kalangan pemuda Indonesia. Rumah pendidikan pertama adalah Wisma Xaverian di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 42, dengan jumlah calon perdana sebanyak 10 pemuda Indonesia. Wisma ini tidak jauh letaknya dari Sekolah Tinggi Filsafat Diriyarkara, tempat calon imam dari berbagai kongregasi menjalani studi filsafat. Tahap pendidikan yang dilakukan di Jakarta meliputi pendidikan pranovisiat, novisiat, dan studi filsafat. Melalui Rumah Pendidikan Skolastikat, Xaverian mengembangkan kegiatan dialog antar agama yang semakin rutin dan intens, khususnya dengan kaum muslim. Dialog ekumenis dan dialog karya melalui kegiatan kerasulan para frater skolastikat. Sementara itu, beberapa konfrater di paroki dan di rumah pendidikan juga mengajar kelompok kategorial seperti misalnya di Pikat, KEP, KKS, universitas, atau kelompok Full Life Experience. Di samping itu, Xaverian juga memfasilitasi pelayanan teks misa yang dicetak 40.000 lembar per minggu bagi sekitar 10 keuskupan, yang dikelola dan didistribusikan melalui Prokura Xaverian. Atas usulan atau saran dan kritikan dari berbagai pihak, saat ini sedang diadakan revisi rombakan teks misa, agar lebih sesuai dengan pedoman umum Misale Romanum. Tidak dapat dilupakan kegiatan mass media dan promosi panggilan lewat website, publikasi kalender misioner, buku-buku tentang misi, dan poster. Berhubungan di Jakarta belum ada sekolah tinggi teologi Katolik, maka pendidikan teologi bagi calon misionaris Xaverian dilakukan di Yogyakarta, yakni di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Teologi Weda Bakti di Kentungan, di wilayah yuridiksi Keuskupan Agung Semarang. Untuk itu didirikan pula rumah bagi para calon frater teologan Serikat Xaverian di sana sekitar tahun 90-an. Seusai kurikulum studi, para misionaris menjalani masa training pastoral selama beberapa waktu di Indonesia sebelum diutus ke daerah-daerah misi Xaverian di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Saat ini, pendidikan teologi Xaverian tidak lagi dilakukan di Yogyakarta, namun mengikuti peraturan dari Direksi Jenderal yang menetapkan pemusatan teologi internasional di 4 negara di dunia, yaitu Filipina, Meksiko, Kamerun, dan Italia. Dalam perkembangan berikutnya, Rumah Teologi di Yogyakarta dijadikan sebagai rumah animasi misioner dan pendidikan tunas Xaverian atau setingkat dengan KPA dimulai pada bulan Juli tahun 2003. Demikian sejarah singkat Kongregasi Serikat Xaverian. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.